Berarti divisi di ekskul ini banyak ya Pak ya? Baru 2 ya. Untuk saat ini baru ada Baru 2. divisi. Ada apa aja Kegiatannya tuh? yang Oke, kegiatannya banyak. Divisinya apa aja tuh Kak Vendra? Untuk 2 divisi ini terdiri dari divisi ilmiah dan juga divisi robotik. Untuk divisi ilmiah itu banyak banget kegiatannya. Contohnya itu yang pertama ada hidroponik. Di hidroponik ini kita bakal mempelajarin apa itu hidroponik, terus proses pembenihannya gimana, proses penanamannya gimana, terus sistem-sistem apa aja sih yang ada di hidroponik ini, dan juga tentunya untuk pemanenan. Nah, biasanya kalau kita habis panen itu dijualnya ke warga YP juga, misalnya ke guru-guru. Di Caster Mila, rolling and action. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semanila, welcome back to the Caster Nila Deep Talk with Podcaster Semanila. Di episode kali ini kalian ditemenin lagi oleh aku, Elsyana Putri. Dan kan kalau kemarin aku udah ditemani oleh Ibu Cantik, di episode kali ini aku ditemani oleh Bapak Ganteng dan juga keren luar biasa. Dan juga ditemani oleh kakak yang sangat keren dan luar biasa. Langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia Pak Saiful dan Kak Vendra. Halo Pak Saiful. Halo. Halo Kak Vendra. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini Kak Vendra masih tegang nih kayaknya habis melakukan lomba kemarin ya. Karena baru pertama kali juga masuk podcast kayak gini, ya istilahnya diwawancara tuh belum pernah. Bukan hal yang ini ya. Iya, bukan hal Suatu yang baru. Benar-benar suatu hal yang baru ya dicoba. Alhamdulillahnya semoga bisa ngalir ke depannya. Amin. Nah kan kita udah bersama pembina KIR dan juga ketua KIR nih sahabat Semanila. Aku mau tanya-tanya nih ke Pak Saiful. Boleh nggak sih ceritain KIR itu ekskul yang bergerak di bidang apa Pak? Oke, terima kasih ya. Sebelumnya ingin dijelaskan, jadi Karya Ilmiah Remaja itu salah satu ekskul yang ada di sekolah tercinta kita, yaitu SMA YP Unila. Jadi dari namanya sendiri kan adalah Karya Ilmiah Remaja. Pada dasarnya di Karya Ilmiah Remaja ini, di ekskul ini ada banyak sekali yang bisa kita gali. Secara umum yang bisa kita gali ada di situ karya ilmiahnya. Ya, di kita ada karya ilmiah, kemudian juga nanti di situ ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ada di bagian robotik juga nantinya, kemudian ada di bagian roket air, ada di tanaman hidroponik, kemudian pengolahan sampah, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan ilmiah yang ada di ekskul yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya seperti itu. Berarti divisi di ekskul KIR ini banyak ya Pak ya? Baru 2 ya. Untuk saat ini Saat baru ini ada baru 2 dua. divisi. Kegiatannya yang lumayan banyak. Oke, kegiatannya banyak. Divisinya apa aja tuh Kak Vendra? Untuk 2 divisi ini terdiri dari divisi ilmiah dan juga divisi robotik. Untuk divisi ilmiah itu banyak banget kegiatannya. Contohnya itu yang pertama ada hidroponik. Di hidroponik ini kita bakal mempelajarin apa itu hidroponik, terus proses pembenihannya gimana, proses penanamannya gimana, terus sistem-sistem apa aja sih yang ada di hidroponik ini, dan juga tentunya untuk pemanenan. Nah, biasanya kalau kita habis panen itu dijualnya ke warga YP juga, misalnya ke guru-guru. Selain hidroponik, di situ juga ada yang namanya karya tulis ilmiah yang sudah disebutin Pak Ipul tadi. Jadi kalau di karya tulis ilmiah ini kita memang benar-benar fokus di bidang ilmu pengetahuannya dan juga untuk mengikuti perlombaan. Jadi banyak banget kan di lingkup-lingkup universitas, terus dari lingkup-lingkup SMA yang ngadain yang namanya itu lomba KTI, baik dari tingkat provinsi maupun nasional. Nah di sini di ekskul KIR ini kita ngembangin bakat dan juga minat dari anggota yang mungkin dia tertarik nih dari KTI ini sendiri. Jadi kami memberi wadah lah istilahnya, memberi wadah dan juga memberi pengarahan tentang apa itu KTI. Memberi jalan juga ya, untuk membimbing. Benar banget. Nah kan kalau aku lihat-lihat nih ya dari Kak Vendra sama Pak Ipul ini udah klop lah ya. Kira-kira Pak Ipul ini menjadi pembina KIR udah berapa lama Pak? Kalau dihitung sudah ada 3 periode ya, jadi kalau dijelaskan dulu nih, jadi boleh cerita sedikit sejarahnya ya? Boleh Pak, boleh gitu ya, jadi awal mulai di pembina KIR ini dari 2013 ya, 2013, kemudian 2018 berubah posisi, kemudian masuk lagi 2019,
3 tahun berubah lagi posisi, kembali lagi lah ke eskul kir ini tahun 2023. Jadi kurang lebih dari 3 kali bolak-balik itu kurang lebih ada 8 tahun. Berarti ini 8 udah tahun. kembali lagi ya, Kak? Kembali lagi. Ya. Baru banget. Kembali lagi. Jadi bisa dikatakan nih baru lagi nih masuk lagi nih. Tapi kalau dilihat akumulasinya sudah kurang lebih 8 tahun di eskul kir ini. Udah Seperti itu. lumayan lama berarti ya, Pak? Ya, lumayan lama ya. Kalau misalkan Pak Saiful kan 8 tahun nih, kalau Kak Vendra menjabat sebagai ketua KIR itu udah berapa lama? Kalau saya sendiri itu sejak Oktober 2020 kemarin. Jadi mungkin sekitar pertengahan Oktober kami melakukan reorganisasi, penggantian pengurus dan untuk masa jabatan itu ya sekitar setahunan. 2 bulan lagi nih reor. Oh, 2 bulan lagi lengser ya? Jadi udah ada pengkaderan baru dari anak-anak kelas 11-nya dan ya udah kelihatan sih calon-calon pengganti dari pengurus KIR yang tahun 2023 ini. Kelihatan ya, udah kelihatan bakat-bakatnya Ya gitu. benar, kelihatan. Kalau kan Kak Vendra nih ketua KIR nih. Nah kira-kira selain KIR ada ekskul apa lagi nih yang Kak Vendra jalanin? Kalau dari kelas 10 tuh memang benar-benar fokus ke KIR sih, karena dilihat dari pas penampilan demo eskul juga, kebetulan kan waktu itu online, jadinya untuk demo eskulnya ya cuma nonton di YouTube. Dan kalau dilihat dari video-video YouTube nih, ya paling tertarik di KIR ini. Jadi memang benar-benar dari kelas 10 fokusnya cuma di satu eskul, yaitu eskul KIR. Gitu. Di bagian mananya itu tertariknya tuh? Di bagian robotik, karena di sekolah sebelumnya di SMP itu nggak ada yang namanya robotik gini. Jadi pas masuk sini kayak tertarik gitu ya? Apa sih bener. ini Jadi gitu? kok ada robotik ya, kayak keren amat sih robotik ini kan. Iya. Jadi ya udah dicoba masuk dan alhamdulillah bertahan sampai 3 tahun di sini. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Jadi setia nih sama KIR nih ya? Iya, setia banget. Kalau organisasi gitu, kakak ikut apa? Apakah OSIS atau MPK? Kalau untuk organisasi belum sih. Belum. Karena memang saya rasa kalau untuk menjadi pengurus jadi ketua ini nih gimana ya, kalau misalnya mau jadi OSIS pasti bakal keteteran atau bahasanya double job. Jadi ya sebenarnya dari pihak OSIS tuh disuruh ngirim kayak perwakilan dari setiap eskul. Nah, kalau saya ngirim perwakilan OSISnya itu untuk pengkaderan selanjutnya. Jadi saya kirim dari adik-adiknya untuk dikirim ke OSIS, dan itu tuh bisa jadi bibit di KIR-nya ini untuk kepengurusan selanjutnya gitu. Jadi biar ada pengalaman lain juga ya adik-adiknya. Benar, ya. Untuk ngasih kesempatan ke adik-adiknya yang lain untuk Kan kakak organisasi. sibuk nih, latihan terus kan, pasti kan kayak dispen gitu. Pasti Iya. kan pulang malam benar. segala macam. Cara kakak ngebagi waktu dengan kayak belajar materi-materi yang lain, kan pasti kalau dispen ada dong ketinggalan pelajaran dan lain-lain. Benar, Cara benar. ngebagi waktunya tuh gimana tuh kak? Kalau untuk latihan rutin sendiri saat tidak ada perlombaan itu nggak ada masalah di bagian waktu, karena setiap latihan ya cuman pulang sore jam 5, jam 4. Cuman kalau udah mendekati perlombaan nih, seperti yang dikatakan tadi, banyak banget dispen yang ada itu, kalau nggak salah Hamin 2 minggu itu udah mulai pulang malam. Pulang malam udah Jadi mulai capek-capek ya. iya. Jadi ya agak keteteran di situ, karena udah latihan nih sampai malam capek-capek, pulang-pulang harus ngerjain tugas lagi gitu. Kalau untuk di sekolah pas dispen itu saya minta bantuan kepada teman. Jadi kayak info nih ada tugas apa tadi, mapel mapel ini tadi tugasnya apa. Jadi ya alhamdulillah untuk akademik sendiri masih bisa dikejar. Jadi walaupun non akademiknya jalan, akademiknya ini masih bisa ngebantu gitu. Oke. Bisa lah ya kita ngimbanginnya. Iya, masih bisa ngimbangin di akademik dan non Jadinya nggak akademiknya. ketinggalan dengan teman-teman yang lain gitu. Bener banget. Sibuk banget nih berarti Kak Vendra ya. 2 minggu tuh udah di sekolah, pulangnya malam loh Pak. Ya, tapi pada saat gini,
Kalau untuk kegiatan yang malam itu kan aturan sekolah kan kita maksimal di 5:30 ya. Kita 5:30 sudah steril dari kegiatan. Nah, untuk khusus untuk anak-anak robotik ketika akan mengadakan perlombaan kan kita biasanya menyiapkan waktu yang intens ya. Nah, di situ saya meminta izin tentunya. Tentunya dari pihak Eskul-Kir mengetahui pihak sekolah meminta izin daripada orang tua. Nah, orang tua mereka untuk kesediaannya kalau nanti anaknya pulang malam. Biar apa? Biar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi orang tuanya juga nggak nyari-nyari. Jadi orang tua juga mengetahui dan alhamdulillah orang tua yang anak-anaknya berpartisipasi dalam kegiatan robotik ini sangat mendukung penuh gitu loh. Pasti Nah, Pak, itu karena ya. yakin anaknya bakal jadi juara gitu. Seperti itu. Jadi ya Kan ada harus koordinasi untuk perizinan ketika mereka memang pulang malam seperti itu. Berarti kan orang tua mendukung penuh. Alhamdulillah ya. orang mereka itu mendukung support terus. support habis. Apalagi kemarin kan kabarnya baru menang lomba nih, meraih juara di tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Itu keren banget. Kalau boleh tahu perlombaan apa aja tuh Kak yang diikutin yang tingkat provinsi sama nasional? Kalau di tingkat provinsi itu kami memenangkan juara 1, 2, 3 di cabang lomba roket. Oh, roket air? Iya betul, lomba roket air. Penyelenggaranya itu dari Universitas Lampung di bagian FKIP. Ya, nama Lebih tepatnya ini ya di Gloraska. Iya betul. Gloraska. Nama eventnya Gloraska. Prodi Fisika. Jadi kami mengirimkan 4 tim ya Pak. 4 tim ya, 4 tim. Dari 4 tim itu dapat juara 1, 2, dan 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah 1, 2, 3 diborong ya. Iya Borong diborong 1, semua 2, nih sama 3. anak YP Unila. Iya. Anak ibu inilah. Keren-keren banget anak kirinya YP ini ya. Ini biar agak nggak tegang, boleh minum dulu Kak. Minum. Mas Saiful, silakan Ya, makasih, minum. terima kasih. Diminum ya. Iya, silakan, Kakaknya juga Kak. minum. Iya. Agak susah ya mukanya. Mungkin pakai tenaga dalam Kak. Bulan berapa sih ini itu? Yang Gloraska? Kenapa Pak? Bulan berapa kita mau ikut? Gloraska itu sekitar bulan Julian. Bulan juga. Juli. Bulan Juli ya. Sekitar tanggal Berarti 20. Baru, nih. baru kemarin ini. Baru banget masuk. Yang anak-anak ikut tuh udah pada dispen. Jadi pas kalau nggak salah pas HUT YP kemarin tuh itu udah H-1 lombanya sekitar hari Kamis kalau nggak salah Itu H-1. di tanggal 20. Jadi masuk sekolah besoknya lomba gitu. Langsung ya berarti ya. Wah, kasihan banget ini liburnya kurang kayaknya ya. Kalau untuk anak-anak KIR terutama itu waktu untuk berlibur berkurang dia. Lebih banyak di lab ya, untuk mengembangkan bagaimana riset terkait roket maupun di robotiknya seperti itu dia. Malah lebih lupa waktu di rumah, lebih banyak di sekolah mereka itu. Kebanyakan nge-spend waktunya di lab IPA. Sekolah rumah kedua para siswa ya, siswi betul. ya Pak ya. Bener sekali. Nah, kemarin tuh kan ada 2 lomba nih, tingkat provinsi dan juga nasional. Kakak ikut dua-duanya atau beda tim nih? Kalau saya ngikutnya di lomba nasional, yaitu di lomba robotik. Robotik. Jadi kemarin tuh kami mengikuti lomba robot line follower namanya. Itu diselenggarakan sama Himpunan Mahasiswa Elektro dari Politeknik Negeri Jakarta. Tuh. Kalau dari sekolah sendiri mengirimkan 2 tim dan alhamdulillahnya dua-duanya juara, dapat juara 2 dan 3. Alhamdulillah. Ini pendampingnya Pak Saiful ya? Ya, alhamdulillah. Kalau yang tingkat provinsi Pak Saiful juga yang mendampingi? Kalau di tingkat provinsi kebetulan dari ada senior. Dalam artian senior sini kakak kelasnya yang membimbing seperti itu. Kalau saya secara pribadi memantau mereka seperti apa perkembangannya ketika di lapangan seperti itu. Kebetulan di waktu pertandingan roket itu berhalangan ada sesuatu sehingga tidak bisa mendampingi. Tapi kalau di kegiatan robotik dari proses pemberangkatan sampai pemulangan ikut ke lokasi langsung ya. Harapannya ya itu tadi biar mereka nyaman, kita dukung penuh. Di sini juga kan selaku pembina saya mewakili sekolah ya. Nah, sampai ini ketika ada siswa mewakili sekolah keluar daerah tidak kita pasti dengan maksimal, jadi seperti itu. Maka saya ikut mendampingi mereka. Alhamdulillah dapat berapa tadi? Juara 2 dan 2. Dan hebatnya lagi mereka ini levelnya bukan pelajar.
Oh. Jadi robot kemarin yang diikuti itu levelnya bukan pelajar lagi ya, tapi levelnya umum. Level umum. Jadi ada Berarti tingkat banyak yang di atas atas. ya, ada tingkat mahasiswa sama tingkat komunitas. Jadi komunitas yang suka robot boleh ikut walaupun dia sudah bukan mahasiswa gitu ya. Boleh kan level-level umum dan mereka ini mengalahkan mahasiswa-mahasiswa baik dari PNJ, ada juga dari ITERA ya. Dari UI juga ada. perwakilan seperti itu. Banyak banget berarti saingannya. Ya, jadi memang kebanyakan pesertanya itu dari level mahasiswa. Kalau yang saya lihat dari SMA itu sekitar bisa dihitung lah Pak, cuma 1-2an ya. Ya. Untuk Kalau level untuk SMA. di PNJ itu semuanya 27 tim. 27 tim, ada dari Jawa Barat, dari Lampung ya. Nah, dari YP Unila ngirim berapa tim nih Pak? Dua ya tadi ya, dua Berarti tim. 2 tim dan Berapa orang tuh? kalau untuk satu timnya terdiri dari 3 orang. 3 orang. Maksimal 3. Ya, Maksimal dari 3, boleh 2. Ketuaan lombanya juga untuk maksimal tim itu anggotanya 3 orang. Tapi kalau kita yang kemarin dikirim 3 ya, satu tim 3 jadi ada 6. 6 siswa jadi yang 6 kita siswa kirim perwakilan ke dari lomba YP Unila. PNJ. Oh, keren banget berarti ya YP Unila ini. Kan pasti kan kalau mau ikut lomba ada kriterianya pasti kan? Nah, kriterianya yang harus dicapai untuk mengikuti untuk memenangkan lomba tersebut tuh apa tuh, Pak Saiful? Ini lomba robotik apa lomba yang roket? Yang robotik nih. Yang robotik, coba si Penza gimana dah? Jadi untuk tadi kriteria penilaian untuk memenangkannya atau Iya, kriteria untuk memenangkan. jadi kan bisa dilihat di sini. Ini nih kayak mobil-mobilan gitu. Oke. Kayak Tamiya lah ya. Jadi kayak mirip Tamiya. Seperti Tamiya. Dan ini kita program sendiri. Jadi untuk perlombaan itu ada semacam lintasan. Ada semacam lintasan. Jadi kita program robotnya itu kayak balapan gitu ya Pak. Ya. Jadi cepet-cepetan untuk mengikuti lintasan yang tersedia dari penyelenggaranya dan jadi kayak balapan lah Pak. Ini Jadi pakai remote control ya atau apa? Enggak, jadi di sini nih kayak ada chipset HP. Oh, Jadi cuman ditekan-tekan di sininya. Jadi kami memprogramnya lewat robotnya sendiri. oke. Berarti udah canggih banget ya. Biasanya kan aku kalau ngeliat video-video itu dari remote controlnya tuh ada tuh. Kalau ini dari si mobilnya tersebut. ini sedikit tambahan ya. Jadi pada dasarnya kriteria untuk robot land follower ini dia mengikuti alur. Nah, jadi itu nanti tracknya itu dicetak di banner. Nah, banner tuh ukurannya biasanya berapa sih yang dipakai lomba itu? Biasanya itu 3x4. Nah, tergantung jenis lombanya. Ini bannernya lumayan lebar dengan berbagai macam lintasan yang ada yang lurus, ada yang zigzag. Jadi lintasannya setiap event tuh berbeda-beda. Nah, untuk PNJ kan lintasannya lumayan. Jadi nanti di sini tadi sudah dijelaskan sama Venda terkait apa namanya Untuk pengoperasiannya ya. Jadi intinya nanti robot ini mengikuti garis yang disediakan oleh panitia tadi. Nah, dan dalam pertandingan itu ada dua tim ya dalam satu track. Nah, diadu dengan waktu sampai finish. Nah, biasanya kalau dia tercepat sampai finish itu poinnya besar. Nah, biasanya di babak penyisian itu dia sistem mengumpulkan poin. Jadi nanti mereka yang sampai finish duluan poinnya besar. Nanti kalau sudah masuk ke 8 besar mulai battle. Oh, battle. Jadi kalau penyisian kan grup ya. Misalkan satu grup tuh bisa 4 tim. Nanti diambil nih klasemen. Tim tanding tapi diambil nilai terbaik. Iya. Nah, dia seperti klasemen. Nah, kalau nanti sudah masuk 8 besar, biasanya panitia itu mengganti track. Tracknya diganti, mereka diberi waktu untuk menyeting robotnya. Setelah selesai setting baru tanding. Nah, di tanding itu dia cepet-cepetan. Diberi waktu ya. Kemarin itu kalau di PNJ 4 menit maksimal. Nah, tapi ketika misalkan tim A dan tim B nih tanding di 8 besar. Ketika belum ada dalam 1 menit tim A sudah finish ya maka tim A yang menang. Gitu. Tapi kalau selama 4 menit itu belum ada yang finish, kita lihat nih jarak terjauh yang tercepat itu siapa, itu biasanya dijadikan pemenangnya. Seperti Walaupun itu. belum sampai finish tapi yang paling mendekati finish. Kalau waktunya udah habis tapi ya, seperti itu. Dan ini ada di beberapa track itu ada namanya checkpoint. Nah, ada beda nih, ada checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3. Gitu. Jadi setiap penyelenggara secara umum seperti itu, tapi ada juga beberapa yang berbeda. Tapi secara umum modelnya adalah mencapai finish, peluang menang lebih besar.
Kan ini kelihatannya kayak susah banget ya Pak ya. Aku Ya. ngeliat itu kayak agak pusing gitu, nggak ngerti. Nah kalau boleh tahu prosesnya gimana nih? Cara membuatnya, merakitnya gitu. Kalau untuk proses merakit itu di sini dimulai dari otaknya. Jadi otaknya itu namanya itu kalau nggak salah chipset ESP ya Pak. Jadi Itu bagian terpentingnya ya. jadi kalau misalnya nggak ada otaknya ini ya nggak bisa gerak dari robotnya. Nah, itu tuh nyeting. Ah. Nah, jadi misalkan arenanya zigzag nih, nah di setting di sini dia settingnya dari sini semua dengan tombol bantuan tombol ini. Jadi kita tuh yang memprogramnya buat ngikutin track yang ada Ya, gitu, Pak, untuk lintasan. lintasannya. Jadi yang kami latihin selama sebulan itu ya untuk nyeting track inilah. Jadi kayak mau cari tahu nih untuk belok sini nih settingannya berapa ya. Terus untuk belok kiri nih untuk ketentuannya berapa ya gitu-gitu. Jadi Berarti kami ada pengukuran dan lain-lainnya. benar, kami meriset untuk pastinya ini untuk jalan lurus tanpa adanya error itu berapa gitu kan. Untuk sistem sendiri kami menggunakan sensor LED, jadi sensor cahaya. Untuk sistem itu kami mendetek garis. Di sini ada, kita nggak bawa baterainya ya Pak, jadi nggak bisa dicontohin di sini. Ya, ya. Oh, Pak, dijelaskan aja Kak. Dari sini ada otaknya, ada chipsetnya. Di sini ada motornya, motor penggerak. Dan di sini ada untuk mengambil sensor. Jadi untuk sensornya ini Sensor kalau garisnya itu, misalnya kan ada garis. mendetek adanya garis di bannernya, Detek Di lintasan, jalurnya ya? lintasan lomba. untuk detect jalurnya, jadi bakal mengikuti sesuai settingan yang kita udah lakuin begitu. Nah terkadang yang jadi kendala itu ya settingannya pas nih. Nah ketika lomba error. Nah Waduh. itu, nah kadang-kadang, nah Itu itulah agak nyakit yang juga membutuhkan ya. persiapan. Yang itu yang kadang-kadang membutuhkan persiapan mereka dan itu salah satu yang membuat tegang mereka ketika lomba. Nah serunya tuh di situ. lihat ekspresi mereka itu Tegang udah yakin nih. gitu ya, Pak? Pada saat setting nih bener nih, finish. Begitu lomba error, itu sering terjadi. Nah itulah bagaimana mereka mengatasi itu. Nah ketegangan lomba ya salah satunya dari situ. Keeroran sistem daripada yang sudah mereka setting itu. Banyak banget ini persiapannya, harus benar-benar matang Ya, benar. ya. Bener. Dan ini berhasil meraih juara di tingkat nasional. Ya, tingkat 2 dan nasional. 3 Ya, alhamdulillah. 2 dan 3 Dalam kategori umum. Umum, kategori Nah, umum. kan udah mendapatkan tingkat nasional nih. Setelah ini kira-kira ada nggak dalam waktu dekat ini lomba-lomba KIR gitu Untuk yang bakal diikuti? Untuk event terdekat tuh di bulan September ya Pak? Ya, Di bulan September tuh Di kalau nggak Teknokrat salah ya? di tanggal 20 itu ada event lomba robotik dan juga pesawat aeromodeling di Universitas Teknokrat Indonesia. Dan selang 3 hari nih, di selang 3 hari di tanggal 23 informasinya di itu ITERA. ada lomba robot line follower gini juga di Institut Teknologi Sumatera gitu. Dan itu untuk yang pastinya, dan untuk bau-baunya nih bakal ada penyelenggara lomba lagi di bulan Oktober kalau nggak salah ada Unila nggak sih Pak? Ya, di Ada, EA biasanya ITEA itu event tahunan. Dan EA itu mirip dengan PNJ, levelnya umum ya. Jadi Tingkatannya kalau nasional. di Lampung yang bergengsi untuk lomba robot line follower nih di EEA nama eventnya. Penyelenggaranya dari Elektro Unila. 3 ya, kalau di Lampung itu jadi Teknokrat, Unila, ITERA. Ya, untuk Berarti habis ini sibuk lagi nih. Nah, ini persiapan. Banyak lagi Jadi persiapannya. mereka satu istirahat dulu. Istirahat dulu, ngatur, menjaga kondisi. Nanti ketika sudah lomba akan mendekati ya H-2 minggu atau H-3 minggu kita lakukan persiapan. Ya tetap mereka sudah saya siapkan nih. Sudah siapkan untuk turun di Teknokrat. Cuman ya persiapannya tidak seintens ketika mendekati lomba. Oke. Karena mereka juga harus berbagi waktu nih dengan pembelajarannya. Jangan sampai mereka di pembelajarannya juga tertinggal jauh seperti itu. Jadi harapannya itu tadi mereka berprestasi di eskul, di robotiknya, dan juga di pembelajaran juga berprestasi, seperti itu harapannya. Jika bagus untuk ke depan mereka seperti itu. Keren banget loh. Keren banget. Nah, buat Pak Saiful nih, aku mau nanya ya. ya. Kira-kira ada nggak pesan yang mau Bapak sampaikan buat sahabat semanila yang punya minat atau inovasi di bidang yang sejalan dengan KIR ini? Oke ya, pada dasarnya kan kita sebagai manusia itu punya bakat dan minat. Tentunya adik-adik ya, ini pasti punya minat dan bakat.
kira-kira apa bakatnya nih yang bisa digali. Nah, ketika kita sudah ada minat dan bakat itu, ya itu yang kita fokuskan, seriuskan. Apalagi kan sekarang ini sudah zaman teknologi ya. Iya. Nah, apalagi canggih banget. kita pernah melihat di berita-berita itu di rumah makan gitu pelayannya sudah robotik kan. Oh iya, beberapa udah yang iya, menggunakan sistem robot robotik. ya. Nah, ini baru dasarnya. Nanti bisa juga kalau dari sini sudah menguasai, bisa nanti ke arah sana. Makin berkembang Lagi ke arah robot manusia yang lagi trendingnya kan. Ada juga yang pelayan. Jadi nanti basicnya ya dari hal-hal kecil ini, dari hal kecil mereka pelajari sehingga nanti akan menjadi maksimal. Yang jelas pertama harus fokus dengan apa yang tujuan yang ingin dicapai. Jangan setengah-setengah. Ketika kita sudah ada keinginan, sudah ada tujuan itu harus fokus. Nah, terkadang untuk mencapai tujuan itu kan ada kendala-kendala. Ya jadikanlah kendala itu sebagai motivasi kita supaya tujuan itu akan tercapai. Kalau dan selanjutnya ya jangan lupa ketika nanti sudah memutuskan sesuatu ya fokus serius sehingga tidak setengah-setengah, sehingga diharapkan nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang harus dicamkan oleh kita ketika kita ingin mencapai sesuatu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah kan saya setelah ngobrol-ngobrol ini kayak tertarik banget gitu sama robotik gitu. Ya. Karena ngerasa kayak keren banget, bisa lomba keluar kota dan lain-lain, terus bisa merakit kayak gitu kan, itu membutuhkan otak yang luar biasa ya Kak ya. Nah kira-kira nih kalau ada yang mau gabung, yang sahabat Semanila pada nonton dan tertarik juga kayak aku untuk gabung, kira-kira gabungnya kayak mana nih Pak? Bisa menghubungi siapa? Kalau untuk yang minat gabung itu boleh banget kepoin Instagram kita, ada yang nama itu kir_Semanila. Di situ bisa langsung chat aja kakak-kakaknya, nanti bakal dikasih tahu cara gabungnya, terus syarat-syaratnya gimana. Di Instagram kita juga banyak banget posan-posan tentang kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau mau langsung kepoin dan pengen tahu nih lebih lanjut tentang kegiatan di divisi ilmiah maupun robotik tuh boleh banget langsung cekin aja. Dan juga kami juga punya TikTok namanya kir_Semanila juga, sama dengan Instagram. Ya? Iya. Udah makin terekspos nih. Mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, kekiniannya apa nih yang lagi viral? TikTok, ikut TikTok. Ya itu kan banyak yang kenal. Ya, salah satu media kita untuk memberikan informasi. Ini loh di SMA IPU Unila itu ada ini loh. Nah, di kalian nggak rugi juga nih nantinya masuk ke SMA tercinta kita ya, SMA IPU Unila tentunya. SMA IPU Unila. Tuh sahabat Semanila, buat yang mau gabung KIR nih, kan kalian pasti nonton kayak tertarik, wah keren banget. Kalian bisa langsung cek Instagramnya dan juga TikTok. Kalian bisa DM di Instagramnya. Kakak-kakaknya baik kan pasti responnya? Pasti dong Pasti itu. dong. Pasti kalian Bisa akan dijamin. disambut dengan baik di KIR. Oke, terima kasih banyak Pak Saiful. Sama-sama. Terima kasih banyak Kak Vendra. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengalaman kemarin dan tentang robotik nih. Terima kasih juga buat sahabat Semanila yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Saya Elisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you sahabat Semanila.